Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan berbahagia tepatnya di hari Jumat siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, dan tentu yang paling utama ialah nikmat iman, takwa dan juga istiqamah. Maka khatib berpesan untuk diri khatib pribadi khususnya dan juga sekalian jamaah umumnya agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang menjadi penentu bagi diri kita semuanya agar kita bisa mendapat ridho dari Allah sehingga kita layak untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika nanti di akhirat kelak saat kita ditampakkan orang-orang masuk dalam neraka dengan amal-amal buruknya saat mereka masih hidup di dunia, maka nanti ada hamba-hamba Allah yang masuk neraka. Umpama seandainya kita melihat seorang koruptor masuk ke dalam neraka, kita katakan wajar. Saat nanti kita melihat seorang yang berzina masuk ke dalam neraka, kita katakan wajar. Saat nanti kita lihat ada seorang pencuri masuk ke dalam neraka pun kita katakan wajar. Namun nanti yang membuat kita terheran-heran saat nanti ada hamba Allah yang rajin tahajud, yang rajin sholat berjamaah, yang rajin baca Quran, tiba-tiba Allah takdirkan mereka itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sebabnya? Kenapa orang yang justru rajin ibadah malah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti ada sebab-sebab yang menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah, yang pertama, kesalahan atau dosa yang membuat kita terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah at-takabbur atau sombong. Sombong inilah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, la yadkhulu jannata man kana mithqala darratin min kibrin, tidaklah masuk ke dalam surga orang yang di dalam dirinya masih ada sifat sombong walaupun sebesar biji bayam atau biji sawi. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama membuat garis dan membuat definisi yang diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Yang disebut dengan yang sombong ialah ghamtun nas, batrul haq wa ghamtun nas. Mereka orang-orang yang tidak mau menerima kebaikan dan selalu menyalahkan orang lain. Selalu ketika dinasihati tidak ingin mendengar. Selalu ketika mendapat teguran tidak ingin mengiyakan teguran tersebut. Dan selalu merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga waqamtun nas, sering menyalah-nyalahkan orang lain.
sering mengkafir-kafirkan orang lain, merasa ibadahnya yang paling benar, merasa dirinya yang paling dekat dengan Rasulullah, merasa dirinya yang paling sunnah mengikuti baginda Nabi Muhammad. Ini adalah gambaran yang salah, yang justru dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau pernah menerangkan bahwasanya minimal sebab orang sombong itu ada 4. Yang pertama adalah karena harta. Karena harta seseorang akhirnya berperilaku sombong. Maka bolehkah kita memiliki rumah yang mewah? Silakan. Akan tetapi jangan menghina orang yang masih tinggal di dalam kontrakan. Apakah kita boleh memiliki mobil? Silakan. Tapi jangan menghina orang yang masih berjalan kaki. Apakah kita bekerja di tempat-tempat yang mewah dengan gaji tinggi? Bolehkah? Silakan. Akan tetapi jangan menghina orang yang belum mendapat pekerjaan. Maka orang inilah yang dicap sebagai salah satu sebab dirinya memiliki sifat sombong karena harta. Yang kedua, karena pangkat. Karena pangkat inilah akhirnya hamba Allah Subhanahu wa taala berani menunjuk-nunjuk orang lain. Dengan pangkatnya dia berani menyuruh-nyuruh orang lain dengan amarahnya. Dengan pangkatnya dia berani mengecilkan orang lain, sehingga orang lain tersebut dianggap sebagai bawahannya. Dialah yang paling tinggi, orang lain rendah di hadapannya. Maka pangkat juga salah satu sebab dirinya memperoleh nilai kesombongan. Yang ketiga, karena ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan inilah, maka akhirnya hamba Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu inilah maka hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin bersikap tawadu kepada orang lain. Tapi justru hadirin yang dirahmati oleh Allah, ilmu yang dia miliki hari itu dianggap orang lain jauh daripada surga. Dianggap orang lain bodoh karena tidak memiliki keilmuan. Dianggap orang lain tidak sekolah. Dianggap orang lain tidak berpendidikan. Maka derajatnya jauh, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka ilmu juga salah satu celah hamba Allah memiliki sifat kesombongan. Yang keempat ialah ibadah. Dia merasa surga sudah berada di tangannya. Dia merasa sudah layak menjadi penghuni surganya Allah. Dia merasa sudah menjadi orang-orang yang layak menempati tempat yang terbaik disiapkan oleh Allah. Yang lain tidak layak mendapatkan surga, hanya aku saja. Yang lain kafir, yang lain musyrik, yang lain murtad, yang lain jauh dari rahmat Allah. Hanya saya sajalah ibadahnya yang paling tinggi. Maka ibadah juga, kata Imam Ghazali, sebagai celah hamba Allah bisa berperilaku sombong. Maka di dalam Al-Quran Allah pernah firmankan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhdalin fakhur. Janganlah kamu palingkan wajahmu ke hadapan manusia, dan janganlah kamu berjalan dengan membusungkan dada di atas permukaan bumi ini, karena Allah tidak suka kepada hambanya yang memiliki sifat angkuh lagi sombong. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang menjadi sebab kita terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena tarkud duyun, mati masih dalam keadaan meninggalkan hutang. Hari ini orang karena ingin terlihat keren, karena ingin terlihat paling baik, dia berani menanggalkan kewibawaannya, dia berani menanggalkan kehormatannya demi berpenampilan bagus di hadapan orang lain. Dia berhutanglah kepada
kepada orang supaya hari itu dia dianggap memiliki motor yang mewah, supaya hari itu dia dianggap memiliki rumah yang megah, supaya hari itu dia dianggap sebagai orang yang memiliki mobil yang mahal. Maka banyak sekali hari ini kasus-kasus orang yang bunuh diri lantaran tak sanggup membayar hutangnya. Dia memberanikan dirinya terhubung dengan orang-orang daripada lintah-lintah darat. Dia berani menghubungkan dirinya kepada hutang-hutang online. Mereka akhirnya saking hari ini ingin berpenampilan bagus, maka mereka semuanya terbabit dalam satu nilai yang sama, yakni hutang. Maka di dalam hadis Sahih Muslim, dulu baginda Nabi Muhammad SAW pernah didatangkan satu jenazah. Lalu para sahabat Nabi meminta kepada baginda Nabi untuk menyolatkan jenazah tersebut. Lantaran Rasul bertanya, apakah pemuda ini memiliki hutang? Lantas para sahabat Nabi menjawab, benar ya Rasulullah, dia memiliki hutang sebanyak 3 dinar. Kata baginda Nabi Muhammad, silakan kalian saja yang menyolatkan. Aku tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi menangis di hadapan Rasulullah yang bernama Sayyiduna Abu Qatadah. Ya Rasulullah, kasihan umatmu ini ketika dirinya meninggal, namun engkau enggan untuk menyolatkannya hanya karena perkara hutang. Lantaran Nabi Muhammad SAW menjawab, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaihi. Jiwa seorang hamba akan terkantung-kantung tidak jelas dirinya ke surga atau ke neraka, sebab karena terbabit dirinya dengan hutangnya selama hidupnya sampai hutangnya ditebus oleh orang lain. Maka akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, jika memang benar itu alasannya, aku akan tebus hutangnya sehingga engkau mau untuk menyolatkannya. Setelah ditebus hutangnya oleh Abu Qatadah, baru Nabi Muhammad mau untuk menyolatkan pemuda tersebut. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Rasulullah berpandangan kepada orang yang berutang, merasa dirinya itu sempurna orang berhutang, padahal nanti di akhirat dia akan kesulitan dengan hutang-hutangnya. Bahkan ada orang yang berani hutang tapi tidak berani membayar hutangnya. Hidupnya bangun tidur memikirkan hutang, hidupnya ingin tidur memikirkan hutang, tidak tenang hidupnya karena terbabit dengan bank, karena terbabit dengan hutang. Kasihan sekali. Maka lebih baik kita yang hanya memiliki uang dalam celengan, yang hanya memiliki uang tabungan 1 juta di bank, lebih bahagia tidak berhutang daripada mereka yang memiliki semua alat-alat yang sempurna tapi semuanya beroleh dengan hutang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, sebab kenapa kita terhalang daripada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah qati'ur rahim. Karena kita memutuskan satu rahmi, hubungan dengan yang lain, hubungan dengan saudara, hubungan dengan tetangga. Tahukah hadirin, ketika kita mengalami satu kesulitan, tidak mungkin kita kabari kakak kita yang tinggal yang jauh di kota sana. Pasti ketika kita kesulitan, tentu tetangga yang diminta pertolongannya pertama kali. Kalau rumah kita kebakaran, tidak mungkin saudara kita yang jauh di sana yang menolong kita. Tentu tetangga kita yang tinggalnya berdekatan dengan rumah kita, ia akan menolong rumah tersebut. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat kita memutuskan hubungan satu rahmi dengan tetangga kita, maka kita akan hidup sendirian. Hidup jauh terasa asing, tidak ada teman ngobrol, sehingga kita merasa dunia ini seakan-akan sepi karena tidak ada orang lain, melainkan hanya kita saja yang paling benar, orang lain salah. Inilah sifat egoisme yang mesti kita hilangkan.
Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi akan masuk musim pilkada. Berbeda pendapat, berbeda pilihan itu wajar. Tapi jangan sampai akhirnya karena beda pilihan kita putuskan hubungan kepada saudara kita yang justru pilihannya berbeda. Pilihan berbeda itu wajar. Yang tidak wajar adalah setelah memilih kita tidak bersilaturahmi lagi dengan saudara kita. Pantaslah kata Rasulullah, la yadkhulu jannah qati'ur rahim, tidak masuk ke dalam surga orang yang sering memutuskan tali silaturahmi kepada orang lain. Tidak layak kita masih membenci adik atau kakak kita. Tidak layak kita masih membenci paman dan bibi kita. Tidak layak kita masih membenci mertua-mertua kita. Bahkan ketidaklayakan ini diukur oleh Nabi sebanyak 3 hari. Kata Nabi Muhammad, la ya'illu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak layak bagi seorang yang merasa dirinya muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Nanti selesai salat Jumat, tolong telepon saudara-saudara kita yang pernah kita putuskan satu rahmi dengannya, minta maaflah kepadanya. Mudah-mudahan itu jadi sebab dimudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang terakhir adalah sebab kita bisa terhalang daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah karena uququl walidain, durhaka kita kepada orang tua. Kita berani durhaka kepada orang tua lantaran memilih istri kita. Hadirin mesti tahu bahwasanya yang lama dengan kita bukanlah orang lain melainkan orang tua kita. Istri kita, pendamping kita hanyalah orang baru yang masuk dalam kehidupan kita. Dirinya hanyalah orang baru yang ketemu kita dalam usia 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun. Selebihnya kebersamaan kita terus bersama kedua orang tua kita. Dimulai dari kita dibesarkan oleh orang tua, lalu kita disekolahkan oleh orang tua, lalu kita dicarikan kerja oleh orang tua. Bahkan sampai saat ini pun ada di antara sebagian kita yang masih tinggal bersama orang tua. Tidak pernah orang tua merasa berat dengan kehadiran kita. Tapi kenapa ketika kita menikah justru kita campakkan jasa orang tua kita? Seakan orang tua tidak memiliki jasa dalam kehidupan kita. Bahkan ada di antara hamba Allah, ketika orang tuanya tahu anaknya sudah sukses, lalu dia meminjam uang kepada anaknya. Nah, ibu sedang kesulitan ekonomi, bolehkah ibu meminjam uang 50.000 saja nak? Apa kata anaknya? Sebentar bu, saya izin dulu kepada istri saya. Neraka anak tersebut. Neraka anak tersebut. Ketika hanya uang 50.000 saja masih meminta izin kepada istrinya, seakan-akan semua ekonominya dipegang oleh istri, tak sedikit pun mengizinkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ajarkanlah istri kita untuk berbakti kepada mertuanya, karena mertuanya adalah ibu kita sebagai kunci kita masuk ke dalam surganya Allah. Ketika seorang perempuan belum menikah, memang benar surganya di kaki ayahnya. Tapi ketika sudah menikah, berpindahlah surganya di kaki suaminya. Ketika seorang laki-laki belum menikah, surganya di kaki telapak ibunya. Bahkan setelah menikah pun tetap surganya di kaki telapak ibunya. Tidak akan berpindah ke telapak kaki istrinya. Maka hadirin yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon untuk pribadi diri sendiri dan juga yang lainnya untuk senantiasa memantapkan 4 hal ini dalam diri kita agar kita bisa mudah masuk ke dalam surga Allah, mendapat predikat hamba yang terbaik, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi waqafa wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyra ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al rijalana ka rijalis sahabah. Allahumma ja'al nisa'ana ka nisa'is sahabiyah. Allahumma ja'al qaryatana ka qaryatis sahabah. Allahumma ja'al baldatana ka baldatis sahabah. Allahumma ja'al imanana ka imanis sahabah. Allahumma ja'al islamana ka islamis sahabah. Allahumma ja'al ihsanana ka ihsanis sahabah. Ibadallah, ittaqillah haitsuma kunta wa'id bi sayyi'atal hasanamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.